Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Kris Monika Sundari 19330756. Dengan saya Fernando dengan NIM 19330760. Nama saya Kamalia Eka Fitriani dengan NIM 19330764. Saya Lutfi Alfianti dengan NIM 193300767. Saya Yemi Magres NPM 193300034. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana pengamatan mutu pada sediaan padat, yaitu zat yang dia lakukan itu adalah zat aktifnya itu amoksisilin. Kemudian pengamatannya itu dengan menggunakan distribusi ukuran partikel. Oke, sebelum kita langsung ke bagian pengamatannya, kita terlebih dahulu untuk menimbang atau berapa sih jumlah zat yang harus dipakai. Yang pertama kita menggunakan zat amoksisilin yang akan ditimbang sebanyak 100 gram. Kemudian setelah ditimbang sebanyak 100 gram, zat aktif itu dimasukkan ke dalam alat yang bernamanya sieving analyzer. Nah, zat aktif yang tadi yang ditimbang itu akan dimasukkan pada bagian atas mesh, yaitu yang merupakan mesh nomor 12. Nah, setelah dimasukkan, kemudian mesh itu ditutup, kemudian sieving analyzer-nya ditutup dengan rapat, dikunci dengan rapat dengan pengait atau penguncinya. Kemudian kita akan menjalankan alat itu selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit alat itu berjalan, kita akan menimbang mesh tersebut atau menimbang zat yang ada dalam mesh, zat yang tertinggal di dalam mesh itu dari mulai mesh 12, mesh 14, mesh 16, mesh 18 sampai mesh 20 atau sampai mesh terakhir. Kemudian ditimbang bobot yang tertinggal tersebut. Kemudian setelah ditimbang, kita masukkan ke dalam tabel untuk melakukan perhitungan berikutnya. Kita akan menghitung bobot total serbuk serta menghitung persen dari serbuk tersebut. Kita menimbang tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat tabel itu seperti pada yang kiri itu, seperti yang kiri itu mesh 12, mesh 14, mesh 16, mesh 18 sampai mesh 20. Kemudian wadah serta total serbuknya. Nah, di sini kemudian kita akan mengetahui bobot serbuk tadi pada setiap mesh itu dengan satuan gram. Nah, pada mesh 12 itu bobotnya sebesar 9,96 gram. Kemudian mesh 14 23,70, mesh 16 15,07, mesh 18 7,46, mesh 20 24,77 gram. Nah, setelah kita mengetahui bobot tadi, kita akan menghitung persen serbuk tadi. Nah, bagaimana sih menghitung persen serbuk? Nah, menghitung persen serbuk itu dengan rumus persen mesh tiap nomor mesh tadi, yaitu sama dengan jumlah bobot serbuk di setiap mesh per total serbuk, kemudian dikali 100%, sehingga pada mesh 12 didapatlah persen serbuknya yaitu 9,97%, 23,72%, 15,09%, 7,46%, dan 24,8%. Nah, setelah dari perhitungan persen serbuk itu, dari situlah kita bisa membuat grafik untuk mengetahui apakah serbuk amoksisilin ini dapat berdistribusi secara normal atau memiliki distribusi yang baik. Tadi kita menimbang, sudah menghitung persen serbuk tadi, kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Nah, grafik di sini tujuannya untuk mengetahui apakah distribusi partikel itu berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, untuk sebelah kiri yang berbackground putih itu merupakan contoh grafik yang harus dibuat, atau contohnya grafik itu harus seperti ini. Nah, sebelah kanan itu adalah grafik dari pada praktek yang dilakukan, yaitu kita akan membuat grafik yang mana sebelumnya pada bagian bawah atau bagian X itu dinyatakan dengan mesh-nya, kemudian sebelah kiri atau bagian Y-nya itu adalah persen serbuk, sehingga kita akan menggunakan pada bagian X-nya itu adalah mesh yang pertama itu mesh 20 sampai mesh 12. Kenapa mesh 20? Karena
otomatis kan pada mesh 20 biasanya serbuknya itu paling sedikit bobotnya yang tersisa. Nah, makanya dilakukan. Kemudian didapatlah hasil grafiknya yang seperti sebelah kanan atau berbackground warna hijau. Grafik tadi kita bisa mengetahui bahwa apakah serbuk amoxicillin itu berdistribusi normal atau tidak. Dari hasilnya bahwa grafiknya itu tidak membentuk lonceng terbuka atau tidak berdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan serbuk pada mesh 18 itu lebih kecil dibandingkan mesh 20 sehingga grafiknya tidak membentuk lonceng terbuka atau tidak berdistribusi secara normal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.